Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hakikat filsafat ilmu. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu, yakni Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARM Hum. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Terdiri dari 1. Asmadi, 2. Erma Roza, 3. Cindy Anjeli, dan yang terakhir saya sendiri Desi Yusnita Mailinda. Baiklah, untuk penyaji pertama dipersilakan kepada Bapak Asmadi. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kelompok 1. Pertama, pengertian filsafat ilmu. Kemudian yang kedua, menyampaikan tentang fungsi dan tujuan filsafat ilmu. Secara etimologi, muasal daripada filsafah dari bahasa Yunaninya terdiri dari beberapa suku kata, yaitu ada philo, artinya cinta akan ilmu yang kita miliki saat ini, dan juga cinta terhadap bahasa kita, apa yang kita ucapkan tentunya dimaknai dengan rasa cinta. Sedangkan Sophia artinya kebijaksanaan. Nah, berdasarkan hal tersebut, ya, bahwa pengertian daripada filsafah itu adalah cinta atau kecenderungan dan kebijaksanaan. Yang kedua yaitu fungsi filsafat ilmu. Kita ketahui bahwa filsafat itu berpengaruh, ya, karena di sini kita diajarkan terkait dengan etika dan moral kehidupan kita, baik dalam berbahasa, ya, baik dalam sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tujuan filsafat ilmu. Ini mengingatkan kita tentang memahami sejarah di berbagai bidang terkait tentang pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan, ya, secara historis tentang proses ilmu, dan juga mempertegas tidak adanya pertentangan, ya, permasalahan terhadap ilmu dan agama, dan tentunya menjadi pedoman, ya, sebagai mahasiswa untuk memahami studi di perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi pasca sarjana di program studi administrasi pendidikan ini, ya, terkait tentang filsafat ilmu ini. Demikian hasil pemaparan saya. Baiklah, saya sebagai penyaji kedua pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai cabang-cabang filsafat ilmu dan substansi filsafat ilmu. Cabang-cabang filsafat ilmu itu sendiri dibagi menjadi beberapa cabang. Yang pertama itu ada metafisika. Metafisika ini adalah mengkaji mengenai sifat terdalam dari kenyataan, membahas mengenai hakikat keberadaan ataupun realitas yang paling mendasar, terdiri dari ontologi, kosmologi, dan antropologi. Untuk yang kedua itu ada epistemologi, di mana itu merupakan teori pengetahuan, membahas mengenai asal-usul, metode, validitas, dan struktur pengetahuan. Untuk yang ketiga itu ada logika, di mana ilmu tentang berpikir lurus, benar, dan sistematis. Terdapat beberapa objek. Yang pertama objek material, itu proses berpikir, kemudian objek formal, itu kebenaran berpikir. Logika itu mempelajari juga definisi konsep, aturan, penyimpulan, silogisme, dan kesesatan berpikir. Untuk selanjutnya itu ada etika, filsafat moral, di mana mengkaji tindakan manusia yang dilakukan secara sadar dan bebas. Fokusnya itu pada nilai baik dan buruk. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada estetika, filsafat keindahan, yaitu mengenai cabang filsafat tentang keindahan dan pengalaman estetik, tidak hanya seni tetapi pengalaman hidup manusia juga. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai substansi filsafat ilmu, di mana substansi filsafat ilmu di sini ada beberapa substansi, yaitu fakta atau kenyataan, di mana fakta atau kenyataan ini mempunyai arti bervariasi dilihat dari perspektif filosofis yang melatar belakanginya. Yang pertama itu ada fenomenologi, teori korespondensi dan koherensi moralitas. Teori korespondensi ini fakta terjadi bila ada kesesuaian antara ide dan fenomena. Kemudian koherensi moralitas ini fakta dipahami melalui keselarasan antara sistem nilai dan fenomena. Untuk yang poin kedua itu positivistik, fakta dipandang nyata bila terdapat kesesuaian hubungan antara unsur-unsurnya. Kemudian yang ketiga itu ada realisme metafisik, fakta dianggap nyata apabila terdapat keterhubungan antara aspek empiris dan objektif. Kemudian yang keempat yaitu ada rasionalistik, fakta diakui bila dapat dijelaskan melalui hubungan antara empiris dan skema rasionalnya. Kemudian yang kelima itu ada pragmatisme, fakta ditentukan oleh fungsi atau kegunaan dalam praktek. Untuk yang kedua itu kebenaran atau truth, di mana menurut William, substansi ini dalam Ismaun 2001 terdapat beberapa teori kebenaran yang menjelaskan bagaimana suatu pernyataan dapat dinilai dengan benar. Ini ada 6 poin. Yang pertama itu korespondensi, pernyataan benar bila sesuai dengan realitas. Koherensi, pernyataan benar bila konsisten dengan sistem atau teori. Pragmatik, pernyataan benar bila fungsional dan bermanfaat. Performatif, pernyataan benar bila dapat diwujudkan dalam tindakan. Struktural, paradigmatik, bentuk lanjutan dari teori korespondensi. Proposisional, benar bila pernyataan atau proposisinya sahih atau teruji kebenarannya. Baiklah, saya sebagai penyaji ketiga akan mempresentasikan tentang ciri-ciri pemikiran filsafat.
Yang pertama adalah universal atau umum. Jadi, berpikir filsafat ini bersifat umum, tidak terkait materi khusus, seperti membahas konsep-konsep yang secara universal seperti keadilan, kebebasan, manusia, dan lainnya. Yang kedua, tidak faktual atau spekulatif. Jadi, menghasilkan spekulatif atau pendapat yang logis meskipun tidak berbasis fakta ilmiah. Bukan berarti hal ini tidak ilmiah, namun ini berada di luar ilmu khusus. Selanjutnya adalah bersangkutan dengan nilai. Jadi, ciri-ciri pemikiran filsafat itu juga membahas baik dan buruknya, susila, asusila, dan membentuk sistem nilai seperti agama, budaya, sosial, dan moral. Selanjutnya, ciri-ciri filsafat yakni berhubungan dengan arti. Jadi, setiap nilai memiliki makna. Jadi, seorang filsuf itu harus menggunakan bahasa ilmiah dan logis agar terhindar dari kekeliruan berpikir. Yang terakhir adalah implikatif. Pemikiran filsafat akan melahirkan gagasan baru. Nah, gagasan baru ini akan bersifat dinamis dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Baiklah, saya sebagai penyaji keempat, pada kesempatan kali ini akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1, yaitu saya akan membahas tentang kegunaan mempelajari filsafat serta kedudukan ilmu filsafat. Banyak teori yang membahas tentang kegunaan mempelajari filsafat di dalam kehidupan. Di sini saya akan memaparkan dua teori yang diwakilkan oleh Ahmadi dan Macbeth Woodhouse. Menurut Ahmadi, kegunaan mempelajari filsafat yang pertama yaitu dengan mempelajari filsafat diharapkan memberikan ilmu, pengetahuan, dan pemahaman tentang dunia. Kedua, di dalam filsafat terdapat ide. Ide merupakan dasar dari segala pengetahuan. Ketiga, dengan mempelajari filsafat, maka diharapkan penyeimbang antara perkembangan teknologi dan pengetahuan dengan aturan nilai dan moral. Menurut Mark B. Woodhouse, dengan mempelajari filsafat, diharapkan dapat membentuk seorang mandiri secara intelektual. Yang kedua, membimbing berpikir rasional. Dan ketiga, mengajarkan tanggung jawab. Apabila kegunaan filsafat secara umum ini kita bawa ke dalam dunia pendidikan, maka kita dapat mencari kesimpulan tentang kegunaan mempelajari filsafat. Dalam mempelajari filsafat, apabila kita bawa ke dalam kehidupan dunia pendidikan, maka kegunaan filsafat yaitu yang pertama, menumbuhkan sikap kritis terhadap kebijakan pendidikan. Yang kedua, memperluas wawasan dalam perencanaan dan manajemen pendidikan. Yang ketiga, memberikan dasar konseptual dalam merumuskan visi dan misi pendidikan. Untuk membahas kedudukan ilmu, filsafat, dan agama, marilah kita membahas satu-satu tentang ilmu, filsafat, dan agama. Ilmu memiliki kedudukan sebagai sistem pengetahuan yang terstruktur, metodis, dan rasional untuk memahami fenomena secara objektif. Menurut Hart, ilmu merupakan kumpulan teori yang teruji dan berfungsi sebagai penjelas keteraturan maupun ketidakteraturan alam dan kehidupan manusia. Filsafat memiliki kedudukan sebagai induk ilmu karena memberikan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Filsafat tidak hanya menjawab apa yang diketahui, tetapi juga bagaimana pengetahuan diperoleh dan untuk apa digunakan. Sedangkan agama menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena bersumber dari wahyu ilahi. Ia menjadi pedoman moral, spiritual, dan sosial yang memberikan arah ilmu, serta membedakan antara benar dan salah. Menurut Massa, dalam Islam, agama memberikan kepastian kebenaran yang mutlak, sedangkan filsafat membantu menalar dan memperkuat pemahaman tersebut. Maka dari tiga aspek tersebut, kedudukan ilmu, filsafat, dan agama memiliki kedudukan yang sangat melengkapi. Ilmu membantu memahami realistis empiris, filsafat memberikan kerangka berpikir kritis dan menyeluruh, sementara agama menjadi pedoman, nilai, dan tujuan hidup. Ketiganya bersama-sama membimbing manusia dalam menemukan kebenaran dan makna kehidupan. Baiklah, jadi dapat dirangkum materi dari kelompok 1, yakni filsafat ilmu yang merupakan refleksi kritis, rasional, dan sistematis tentang hakikat pengetahuan yang berfungsi dalam membimbing manusia memahami realitas, juga mengembangkan sikap kritis serta menjaga keseimbangan antara ilmu dan nilai moral, serta ada nih cabang-cabang filsafat seperti metafisika, epistemologi, logika, etika, dan estetika yang memberikan kerangka analisis secara komprehensif, sementara substansinya itu mencakup kajian tentang fakta, kebenaran, logika, dan inferensi. Nah, ada juga nih ciri-ciri filsafat yakni universal, spekulatif, rasional, analitik, dan implikatif yang menjadikannya selalu relevan dalam menafsirkan segala persoalan hidup. Nah, ada juga kegunaan praktis filsafat yang tampak dalam dunia pendidikan, yakni melalui pendidikan pembentukan karakter, kesadaran akan keterbatasan ilmu, dan memberikan kerangka etis. Pada akhirnya, ilmu, filsafat, dan agama itu saling melengkapi. Ilmu menghadirkan fakta,
filsafat memberikan landasan kritis dan agama memberikan nilai serta arah hidup, sehingga ketiganya ini bersama-sama menuntun manusia mencapai kebenaran dan makna yang utuh. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.